Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Serta tidak lupa kita curahkan salam serta sholawat ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, sehingga kita masih diwariskan ilmu yang harus kita jalani sebagai akidah akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada, seringkali kita mendengar kajian-kajian hakikat ataupun marifat. Namun di sini saya secara pribadi, jika menyampaikan bab hakikat, kalau kita tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis, itu adalah kebutaan bagi kita semua. Dan jika menyampaikan bab hakikat ataupun marifatullah, yaitu mengenal Allah, tidak mengalaminya sendiri, itu sama dengan kedustaan bagi diri saya pribadi. Namun di sisi lain, kita harus cerdas, selaras ketika belajar tentang hakikat. Di sini yang saya pelajari adalah metode. Nah, walaupun kita belajar dengan metode zikir nafas sehingga mengaktifkan suatu kesadaran, yaitu sadar Allah, disinilah kita harus mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kesadaran di dalam hal apapun. Namun kita tidak boleh menilai ataupun mengesampingkan kajian-kajian saudara-saudara kita yang lain, karena mereka juga sama, tujuannya adalah untuk meluruskan ajaran tauhid, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Nah, jika kita sudah belajar hakikat marifatullah, itu sudah jelas. Hakikat itu adalah batiniah. Hati kita akan selalu condong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesadaran yang tertinggi, yaitu sadar Allah. Nah, jika kita sudah belajar hakikat tapi masih menilai seseorang ataupun menjustis, ya, menghukum, wah kamu salah, kamu sok tahu, berarti kita sama dengan menilai dan menjustis Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarilah sahabat-sahabat Kang Darman Denesa, dengan metode zikir nafas, hakikatnya adalah untuk meleburkan penyakit-penyakit di dalam hati kita, seperti siri, congkak, riya, ujub, takabur, apalagi hasud terhadap sesama. Nah, jika itu semua sudah lebur di dalam hati kita, maka terpancarlah suatu cahaya ataupun ilmu yang menerangin diri kita untuk selalu berjalan di jalan yang benar. Nah, maka daripada itu, jangan sekali kita menilai sesama makhluk ciptaan Allah, baik manusia, tumbuhan ataupun binatang, karena mereka juga sama ciptaannya. Sadari, di balik makhluk ciptaan itu ada Allah. Jika kita menghina, jika kita menilai, apalagi mengomentari, wah kamu mah jelek, wah ini tanaman apa, wah ini binatang galak banget. Nah, sadari, sama dengan kita menilai yang menciptakannya. Untuk tidak menilai, maka kita harus selalu sadar bahwa hidup ini adalah urusan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai makhluk ciptaannya, semua
berikut alam semesta serta seisinya, berikut kita juga adalah bagian daripada alam semesta. Maka tembuslah semuanya, tembuskan sampai kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa dirupa dengan wujud apapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat laisa kamitslihi syai'un, maka untuk menyatakan bahwa Allah itu Zat laisa kamitslihi syai'un hanya dengan satu cara, yaitu berzikir nafas. Salah satu metode, karena berzikir nafas ini adalah satu konsep para aulia Allah, sehingga beliau sadar bahwa hidup ini adalah milik Allah dan hidup ini adalah hanya untuk beribadah kepada Allah secara lurus, tidak mengharap apapun kecuali diperjumpakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Kandar Mandenesa, maka kita harus menyadari bahwa hidup dan kehidupan ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita sombongkan, apa yang harus kita banggakan, tidak ada, sahabat-sahabat Kandar Mandenesa. Jika kita sadar hidup ini milik Allah, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Maka daripada itu, mari kita sama-sama belajar menuju pulang kepada Allah sesuai dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita asal dari Allah, maka harus kembali kepada Allah, bukan kembali kepada liang kubur. Itu hanya syariat yang terlihat oleh mata jahir, tapi hakikatnya jiwa dan ruh kita kembali kepada yang menciptakannya, kembali kepada yang memberi, dan kembali kepada yang mengamanahkan jiwa dan ruh kita masing-masing. Maka hidup itu laksana angin, kemanapun angin berarah, tapi dia ada tujuannya. Ketika berarah ke timur, pasti tujuannya ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, begitu pula. Nah, kita sebagai manusia, sebagai adami yang dimuliakan oleh Sang Maha Pencipta karena punya akal dan pikiran serta perasaan yang harus kita sadari. Itulah suatu kesempurnaan bagi manusia jika akal dan pikiran yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu digunakan pada tempatnya, digunakan sesuai dengan peran-perannya. Karena di dalam diri kita ini penuh dengan misteri. Nah, misteri bagi yang belum tahu, tidak menjadi misteri bagi yang sudah mengetahui. Karena semua yang ada di dalam diri kita, di luar diri kita adalah suatu amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Maka daripada itu, mari kita sama-sama belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode zikir nafas untuk mengaktifasi atau mengaktifkan kesadaran kita yang kedudukannya ada di jiwa. Maka inilah yang disebut dengan hakikat manusia, ataupun sejati diri manusia adalah jiwa. Maka dengan jiwa yang tenang, hidup pun akan tenang dan damai, karena tidak memikirkan apapun. Karena dia sudah tahu bahwa hidup ini milik Allah, maka tidak akan ikut campur dengan urusan orang lain syariatnya, urusan Allah hakikatnya. Cukup sekian dulu apa yang pribadi sampaikan, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kandar Mandenesa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.